Oke teman-teman, selamat malam, ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Ya teman-teman, hari ini IHSG-nya naiknya hampir 2% ya teman-teman. Tadi sempat hampir 2% naiknya ya. Ya ini 1,7 lah, hampir 2% kira-kira begitu. Oke, saya akan bahas beberapa saham dan kondisi market kenapa IHSG-nya bisa naik seperti ini ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, kemarin IHSG-nya selama beberapa hari ya, 1, 2, 3, IHSG-nya tertekan, bahkan IHSG-nya sampai di support sekitar 6.560, terus kemudian di bagian bawah ada support di sekitar 6.500-an teman-teman. Terus kemudian dalam tren yang lebih besar, saya kemarin sampaikan bahwa kuncinya IHSG itu di kisaran 50 retracement ya. Karena di sini ini banyak terdapat support ya. Ada support, ada 1, pernah dites 2, 3, 4, 5, udah sering sekali di 50 retracement itu di ini ya, istilahnya dikunjungi begitu, dan sering juga dari titik tersebut IHSG-nya rebound. Memang 50 retracement ini adalah umumnya suatu tren terkoreksi sampai segitu juga umum begitu ya teman-teman, dan juga banyak orang yang sudah mulai untuk pasang siap membeli ketika IHSG-nya berada di 50 retracement dengan catatan tidak terkoreksi lebih dalam. Dan nyatanya teman-teman, hari ini atau tadi malam ya, ternyata bursanya mendukung ya teman-teman. Bursanya mendukung Amerika 1,7, 2,4, 1,7 juga. Nikkei 1,2, Hang Seng-nya 1,6. Terus kemudian Asia yang lainnya juga pada hijau. Terus ini GoFood-nya ya memang masih kelap-kelip begitu, tapi setidaknya memang setelah tertekan beberapa hari ya, akhirnya Dow Jones juga rebound ya, Nasdaq-nya juga rebound, S&P 500 juga rebound, Asia-nya juga rebound ya teman-teman. Kenapa sih kok IHSG-nya bisa rebound hampir 2% ini begitu, padahal kemarin itu kondisinya masih fear-nya masih mengerikan begitu ya, turun 2%, terus kemudian indeks VIX-nya juga naiknya juga lumayan tinggi, bahkan tembus resistannya di sini ya, di garis itu. Terus akhirnya kok kondisinya sekarang IHSG-nya bisa seperti ini. Baik teman-teman, kita akan coba kupas dulu kondisinya, bahwa kalau kita lihat di berita hari ini memang sepertinya teman-teman, sepertinya memang fear-nya udah usai sementara. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kondisi dari saham-saham yang mana kemarin pada tertekan dalam itu adalah karena memang ketakutan kemarin ya, karena ini ya, ketakutan para pelaku pasar karena perbankan di Amerika ya teman-teman, yang kemarin dibahas ada SVB, kemudian ada apa lagi, kemudian ada perbankan di Amerika dan juga meluas ke Eropa, Credit Suisse seperti itu. Namun demikian di tadi malam atau pagi tadi kita sudah melihat berita berseliweran bahwa krisis di Amerika Serikat sudah mulai mereda dan diharapkan berdampak positif ke pasar keuangan di tanah air, dan memang juga kondisi bursanya juga regional bursanya juga membaik begitu ya teman-teman. Setelah sebelumnya kita tahu bahwa ada berita terkait krisis Silicon Valley Bank ya, SVB Bank, yang berdampak ke beberapa bank lain seperti Signature, Silvergate, Credit Suisse ya. Seperti itu. Namun demikian kalau kita lihat di beritanya ya teman-teman, akhir pekan happy, bursa Asia cerah. Nah, coba kita cermati dulu beritanya. Perdagangan ditutup bergairah di mana kekhawatiran akan krisis perbankan global mulai berkurang setelah beberapa bank di Amerika Serikat berniat untuk membantu bank yang sedang
mengalami masalah, mengalami krisis seperti itu ya. Terus kemudian kita lihat implikasinya adalah ini apa istilahnya bursanya membaik ya. Terus saya lanjutkan beritanya. Sebelumnya SVB berdampak pada beberapa bank di AS hingga Eropa ya. Sebelumnya krisis Silicon Valley Bank ya berdampak pada beberapa bank di Amerika hingga Eropa seperti Signature Bank, Silvergate, Credit Suisse dan ini. Terus kemudian kita coba lihat. Namun demikian 11 bank di AS berniat ingin menyelamatkan agar tidak ini ya istilahnya menyelamatkan First Republic Bank agar resiko penularan dari krisis SVB tidak berlanjut. Nah, mungkin ini mungkin ini berita yang membuat kekhawatiran mereda. Ada pun 11 bank yang membantu. Bank tersebut adalah Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan dan lain-lain ya, teman-teman. Intinya begitu sekilas saja karena kita tidak mencari berita, kita hanya biasanya mencari ini ya, kaitannya kenapa sih begitu? Apakah ini sudah usai begitu? Nah, kalau pasti usai kita atau saya nggak tahu, cuman kita itu hanya bereaksi terhadap kondisi market seperti apa. Yang paling enak kalau menurut saya sih bagi saya adalah kita melihat dari market actionnya itu adalah seperti apa. Seperti kalau kita lihat di IHSG-nya, kondisi IHSG kemarin memang berada di titik pentingnya ya, karena dia berada di garis di 50 retracement-nya. Kalau misalkan keluar berita bagus, mungkin IHSG-nya bisa naik dan saham-sahamnya. Tapi kalau misalkan fear-nya masih menguat, kemungkinan saham IHSG akan turun begitu. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi dari ini ya, indeksnya. Ini untuk melihat apakah fear marketnya itu sudah mulai berkurang. Kita bisa melihat dari indeks VIX teman-teman. Jadi cara membaca indeks dari VIX ini adalah ketika dia naik teman-teman itu biasanya marketnya turun. Dan kalau kita lihat kemarin tuh berita yang candle sebelumnya ini memang VIX ini bergeraknya memang rentang ya teman-teman, masih dalam rentang bergerak ini. Cuman untuk candle yang kemarin kecemasan pasarnya memang sempat turun, walaupun untuk hari ini sepertinya mulai ya agak-agak naik lagi begitu ya. Namanya market memang sangat dinamis, berita keluar begitu saja, berita bagus yang keluar setelah beberapa hari penurunan dalam tentu akan membuat euforia market begitu. Namun apakah akan usai? Saya lebih suka untuk melihat kondisi market ya teman-teman. Artinya pergerakan dari saham-saham itu seperti apa. Kemarin itu memang merupakan ini ya, kalau yang saya bilang sebelumnya, ketika bursa itu nggak ada berita jelek, tapi juga nggak ada berita bagus, biasanya saham itu juga tetap aja membosankan, mau masuk nggak bisa begitu. Tapi ketika bursanya bertebaran berita yang ini istilahnya menakutkan begitu, karena memang kondisinya memang demikian, itu kan action dari para pelaku pasar adalah melepas barang. Bila volume yang dilepas adalah tinggi, tentu harga saham tersebut bisa turun ya. Ketika volumenya semakin besar yang melepas barang sehingga semakin turun, dan teman-teman bisa melihat efeknya adalah ke saham-saham yang kemarin, terutama yang saya sampaikan kemarin adalah terkait perbankan ya. Kemarin kan pada turun ya. Sekitar 2 hari sebelumnya pada turun. Nih teman-teman bisa ngelihat 2 hari sebelumnya kan pada turun ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pada turun. 3 hari sebelumnya pada turun, karena 2 hari ini sebenarnya kan sudah mulai rebound. Ya, seperti BNI, BCA ini semuanya pada terkoreksi. Namun demikian yang saya sampaikan kemarin adalah beberapa bank ini secara teknikal dia masih bagus. Kenapa? Karena dia masih di 38 retracement terjaga, di 38 retracement seperti Bank Mandiri ya. Kemudian
BBRI masih terjaga di 38 retracement. BNI enggak, BNI agak lebih dalam, cuman BNI sudah saya identifikasi kemarin ada satu ini ya, konsolidasi area di area hijau ini dan BNI bisa keluar dari situ kemarin dan hari ini sebenarnya melanjutkan keluarnya, namun demikian kurang bagus candlenya. Beberapa perbankan kemarin yang saya bahas, teman-teman bisa pantau adalah kemarin BNI, BRI, BRIS. Coba akan kita lihat ya. BNI, ini kondisi BNI oke. Jadi ada perlawanan walaupun dia closingnya agak melemah ya. BNI terus BRI. Nah, BRI yang luar biasa. Kemarin ada perlawanan dan hari ini melanjutkan kenaikannya. Luar biasa karena dia bisa sentuh di 49. Kemudian kemarin saya bahas BRIS, teman-teman ya. Nah, BRIS 2 hari ini dia melanjutkan kenaikannya. Nah, coba kita lihat dulu untuk kondisi asingnya dari ketiga bank tadi. Yang pertama BNI, asingnya mulai masuk. Jadi memang sebelumnya itu memang orang cenderung untuk membuang barang dulu, net sell asingnya. Dan hari ini ketika harganya naik, ini juga asingnya mulai masuk lagi, BNI. Kemudian di BRI pun demikian. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini sepertinya kemarin pada melakukan short duluan ya, ketika marketnya lagi nggak jelas, itu orang kan kita buang dulu, nanti kita cover back seperti itu, kita buy back lagi. Jumlahnya besar teman-teman, hari ini 492, ini kalau kita jumlah ini hampir setara dengan jumlah asing keluar itu. Di BRIS juga sama, cuman sama ini asingnya juga. Asing keluar 3 hari di BRIS ini tercover semuanya dari asing net buy-nya hari ini ya. Coba kita lihat BBCA masih banyak net sell ya. BMRI, kita lihat BMRI. BMRI asingnya udah mulai masuk tapi komposisinya masih besar net sell-nya ya teman-teman. Dan secara umum teman-teman, secara umum untuk perbankan boleh dibilang hari ini banyak yang rebound ya. Perbankan kalau kita lihat hari ini banyak yang rebound ya. Jadi sebenarnya hari ini adalah ya namanya saham udah tertekan beberapa hari, itu wajar kalau rebound ya. Cuman biasanya seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika marketnya itu hancur, yang harus dipantau adalah saham-saham bagus, berkinerja bagus seperti saham perbankan, jangan masuk ke saham-saham gorengan. Ya walaupun ada beberapa gorengan yang bergerak hari ini karena ciri tipikal dari bukan gorengan ya, second liner, third liner seperti itu artinya saham-saham market cap kecil. Mereka memang memiliki pergerakan yang berbeda, mereka nggak akan bergerak ketika blue chipnya bareng bergerak begitu. Makanya kemarin kita lihat beberapa saham IPO yang kemarin belum bergerak, ketika yang lainnya sudah mulai ARB, giliran, bisa jadi giliran dari saham yang belum bergerak. Ini strategi tersendiri tentang memahami saham IPO yang belum bergerak, pernah saya baca. Sebenarnya menurut pandangan saya pribadi, ini pandangan pribadi adalah saham IPO itu biasanya memang akan ada tarikan. Jadi bagi saham-saham IPO yang belum ditarik, ya teman-teman bisa perhatikan. Sekali lagi disclaimer ini berdasarkan apa yang saya amati. Oke, terkait beberapa saham perbankan yang saya bahas tadi, bahwa saham ini sudah tertekan habis-habisan begitu. Akhirnya rebound. Sebenarnya beberapa pergerakan dari saham-saham tersebut kebaca ya teman-teman, seperti BBTN kemarin, reboundnya kita bisa membaca seperti ini. Akhirnya rebound kan. Terus pergerakan hari ini adalah melanjutkan pergerakannya yang kemarin. Jadi kita bisa di sini mengukur kekuatan naiknya dari saham tersebut. Dengan cara apa? Dengan menggunakan Fibonacci juga teman-teman. Dengan menggunakan Fibonacci ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Baru kita ukur begini. Nah, ini rata-rata pergerakannya yang kemarin dilanjutkan hari ini. Ini sudah hampir sampai di resisten yang kedua untuk BBTN, Bank Danamon juga sama. Ini secara umum memang hari ini adalah hari reboundnya dari saham-saham yang kemarin tertekan teman-teman. Hari ini adalah reboundnya dari saham-saham yang kemarin tertekan. Jadi mungkin ya saya nggak akan bahas spesifik saham apa karena sepertinya hari ini banyak banget saham yang rebound ya. Kemudian terkait bank-bank digital, ini kalau saran saya sih
tetap ambil bank yang ini ya, bank konvensional dengan ini apa istilahnya, market leader begitu, karena itu blue chip itu pergerakannya ketika marketnya turun dalam itu juga turun, tetapi ketika marketnya rebound dia juga ikut rebound. Kemudian untuk Astra saya lihat beberapa ini Astra Auto ya, juga rebound, ini koreksinya kan kecil aja ya. Astra Auto ini koreksinya kecil aja. Nah, di sini koreksinya hanya sampai 38 retracement dan kemudian rebound. Kemudian juga United Tractor ya. United Tractor akhirnya juga rebound. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini United Tractor akhirnya rebound. Nah, coba kita intip dulu untuk asingnya. Untuk Astra Auto asingnya hari ini malah keluar ya. United Tractor asingnya banyak masuk hari ini ya. Kemudian kita intip juga untuk sektor terkait energi teman-teman ya. Sektor energi kemarin kan tertekan dalam ya. Elsa, Medco ini semuanya pada rebound ya teman-teman, sama juga. Cuman menurut saya sih kemarin kan yang tertekan banyak adalah saham-saham yang terkait perbankan. Sedangkan saham-saham perbankan di Indonesia ini sih terutama yang big cap bankingnya ini secara kinerja kan mereka bagus. Jadi di sekitar 3 video sebelumnya saya sampaikan tolong teman-teman pantau saham-saham perbankan di Indonesia karena background dari perbankan Indonesia ini kan laporan keuangannya bagus dan secara teknikal memang mereka masih sangat bagus sekali. Jadi koreksinya hitungannya masih pada ringan begitu ya. Kemudian saham coal ya teman-teman juga kemarin juga banyak tertekan. Untuk coal ini leader-leadernya juga pada udah mulai rebound teman-teman, seperti Indo Tambang Raya yang mana hitungannya kemarin koreksinya juga kecil banget. Ini sudah rebound melebihi high sebelumnya malahan. Adaro yang tertekan cukup dalam hari ini rebound tapi juga masih kurang ya, karena memang Adaro penurunannya dalam, beda cap dengan Indo Tambang Raya ya. Kemudian PTBA ini secara cat mirip-mirip dengan Indo Tambang Raya ya. Terus kemudian di beberapa hari kemarin saya sampaikan bahwa kalau sebelumnya terkait perbankan ini banyak net sell asingnya, sedangkan untuk batubara seperti Indo Tambang Raya kemarin saya sampaikan sebenarnya nggak banyak net sell-nya, dan baru sekitar 2 hari ketika fear-nya masih berlanjut asingnya net sell, baru hari ini di cover lagi, dan covernya ini adalah atau buyback ini adalah lebih besar dari net sell sebelumnya teman-teman. PTBA solid aja ya, asingnya masuk terus bahkan semakin besar. Adaro juga asingnya udah mulai masuk lagi seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk permetalan ya teman-teman. Permetalan ADMR ini kan banyak tertekan, 2 hari rebound juga. Cuman secara chart ini kan downtrend ya, jadi treatmentnya harus lebih hati-hati. Antam juga sama, rebound dari dasar memang, cuman karena secara chart ini adalah saham yang turun sampai dasar ya, berhati-hati saja karena harga komoditasnya juga masih belum kemana-mana ya teman-teman. Kemudian Inco secara umum memang pada rebound semuanya ya. MDKA juga secara umum rebound, cuman ya sekali lagi pilihannya adalah ke saham-saham yang kemarin dampaknya kuat ya, dan secara teknikalnya masih bagus, yaitu perbankan sih kemarin. Kemudian kita lihat dulu, tadi saya lihat beberapa ini board, ini saham tradingan, terus kemudian ada Saratoga ini juga rebound dari dasar. Sekali lagi tolong dipilih ya, karena sebaik-baiknya saham yang ini adalah secara teknikal yang masih bagus. Kalau saham-saham yang rebound dari dasar bisa jadi nanti ketika ketemu resistan cukup berat, karena kemungkinan akan ada resistan volume, yaitu orang-orang yang nyangkut, sehingga ketika harganya naik akan terjadi supply, akan terjadi resistan sehingga harganya kembali terkoreksi karena ada orang yang take profit begitu. Baik teman-teman, sementara ini yang bisa saya sampaikan, tidak ada bahasan saham karena saya yakin teman-teman sudah bisa memilih dari saham-saham yang kemarin saya bahas di video sebelumnya. Di video besok mungkin akan saya bahas tentang bagaimana cara mengukur kekuatan naik suatu saham yang terkoreksi dan rebound. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.